Om Momot, kita mulai dari narasi Palang Hitam. Ya, di sini berperan sebagai siapa dan kemudian Gendis salah satu dari Palang Hitam itu. Silakan. Palang Hitam itu satu organisasi yang memberikan pelayanan kepada jenazah-jenazah yang kurang mendapat perhatian. Jadi saya tertarik dengan cerita ini karena apa? Masih ada sisi yang baik dari kita. Melayani itu menurut saya luar biasa. Jadi dengan demikian, siapakah orang yang berjuang untuk Palang Hitam itu? Ya karena saya melihat ini adalah panggilan hati, ya. Berbuat baik pada orang lain panggilan hati. Aku jadikan ini sebuah organisasi. Nah, aku ingin anakku mempelajari itu. Aku ingin Palang Hitam itu dilanjutkan oleh anak saya. Tetapi sebagai sebuah cerita, tidak begitu saja kan orang mau ngurusin jenazah, ngurusin orang sakit. Tapi akhirnya dalam cerita ini anakku akhirnya melihat ayahku tua, tapi ternyata masih muda dia, jiwanya masih subur dia, pemberiannya kepada orang lain. Akhirnya anaknya mau. Jadi Gendis dalam skenario itu anak atau cucu? Anak. Oh, sebagai anak. Gendis anak kebanggaan seorang. Oh, namanya di sini siapa? Oh, Badar. Oke. Kebanggaan Pak Badar sebagai ayah dari Gendis gitu ya, melihat aktivitas Palang Hitam. Ya. Dari situ ya Om ya. Silahkan. Ya sebetulnya Palang Hitam itu mulai dari bagi kita melihat diri kita. Andai kata terjadi pada diri aku dan tidak terjadi sekaligus dilayani, maka ada orang yang melayani saya, jenazah saya, pasti saya berterima kasih sekali. Nah, ide itulah yang membuat saya melanjutkan upaya Palang Hitam, bahwa bukan pemburu jenazah sebetulnya, pemburu kebaikan, pemburu akhlak nukolimah. Jadi melihat saya itu, saya rasa saya terima aja peranan ini, karena saya mengembangkan unsur-unsur kebaikan yang ada pada manusia. Kita dalam kesempitan kita masih bisa sering melayani. Untuk mengambil peran ini kenapa Pak? Alasan. Kenapa? Alasannya? Ya tadi. Alasannya adalah masih kita bisa berbagi dengan orang lain. Masih bisa kita melayani orang lain. Dengan berpikir, andai kata di tempat dia, aku pun bahagia sekali kalau aku dilayani. Kalau Pak Slamet ini kalau mau ngambil film nggak milih-milih atau seperti apa sih? Apa? Milih-milih nggak sih kalau? Saya pilih-pilih lah, semua saya udah 50 tahun lebih tapi film saya kan Tantangannya kali ini saya berperan sebagai Eyang Ningrum, yang mana dalam cerita ini saya sebagai leluhurnya Gendis yang akan akhirnya melindungi Gendis. Gendis itu adalah salah satu dari tim pemburu jenazah. Iya. Yang diperankan oleh Ratu Sofia. Oke, di sini nanti kakak karena kabarnya akan memakai prostetik ya? Iya. Oke, berarti tantangannya ini lebih kepada lebih ke selain acting, tentu dari gestur dari peran itu sendiri. Boleh diceritakan kak? Jadi tantangannya di sini adalah ketika kita didandanin make up karakter itu memakan waktu 4 jam dan cukup lumayan lama. Tapi saya senang sekali karena kita harus mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dan tantangannya adalah ya di zaman saya remaja, saya sering banget diseling, terus banyak adegan-adegan yang menantang ya. Diseling itu kan lumayan berbahaya, dan dalam film ini saya banyak adegan-adegan untuk diseling.
Dan yang menarik, jenazah ini kategorinya itu not identify, Kak ya? Ya. Berarti jenazah yang tidak teridentifikasi. Iya. Sebenarnya gini, nanti dalam ceritanya nanti aja ya pada saat menonton filmnya, karena kalau diceritain nanti nggak seru lagi. Tapi intinya adalah bahwa ternyata ada tim yang disebut Palang Hitam yang mungkin nggak terlalu banyak orang yang tahu, karena justru tim inilah, pemburu jenazah inilah yang mengurus jenazah-jenazah yang tidak dikenal, yaitu misalnya jenazah yang bunuh diri atau jenazah yang kecelakaan tanpa keluarga ya. Ya, nanti disinilah akan korban pembunuhan. Nanti disinilah titik daripada benang merah cerita, akan terjadilah misteri-misteri di setiap mayat-mayat yang dikumpulkan. Ceritanya kayak apa? Di film Pemburu Jenazah Palang Hitam, aku berperan sebagai Gendis. So di sini baru pertama kalinya aku mengetahui tentang palang hitam, karena kan biasanya kita palang merah kayak gitu-gitu ya. Dan akhirnya aku research tentang palang hitam, dan sebenarnya menurutku palang hitam itu adalah kerjaan yang sangat mulia ya. Aku pun sendiri baru tahu ternyata ada istilah tersendiri untuk pengurus jenazah, pengurus mayat, korban-korban dan mayat-mayat yang tidak ada yang ngurusin segala macam gitu-gitu. Dan menurutku ini sebenarnya pekerjaan yang sangat-sangat mulia, karena benar-benar bikin pemerintah lebih easy untuk mengurusin mayat, ngurusin jenazah-jenazah korban kecelakaan, korban mutilasi, musibah, bencana alam dan segala. Jadi ini jatuhnya komunitas Palang Hitam gitu. Dan di sini peran aku itu lebih ke, aku ini anak baru di Palang Hitam yang sangat tidak used to it. Dan aku juga sebenarnya punya indera keenam yang bisa melihat hantu ya. Jadi struggle-nya Gendis di sini lebih ke kayak aku harus kerja di tempat yang aku sebenarnya nggak mau terbiasa, karena of course mayat itu kan selalu berhubungan dengan hal-hal mistis ya, sedangkan Gendis itu selalu bisa melihat hal-hal mistis. Jadi itu sih yang memberatkan Gendis untuk bekerja di Palang Hitam. Cuman in the end Gendis akhirnya terbiasa dan dia ikhlas untuk menjadi anggota Palang Hitam, dan dia bangga menjadi anggota Palang Hitam. Nah, disitulah ada Eyang Ningrum. Ya. Bisa sedikit di-spill tentang Eyang Ningrum? Ya, Eyang Ningrum itu sebenarnya eyangnya aku, ibunya bapakku, yang maksudnya leluhur yang mempunyai ilmu. Pokoknya kita tuh satu garis keturunan yang sangat sensitif terhadap hal-hal gaib ya sebenarnya gitu. Jadi keberadaan Eyang Ningrum itu lebih ke kayak untuk memberitahu Gendis tentang kelebihan yang kita sekeluarga ini punya gitu. Apakah ada adegan khusus kah untuk action itu atau gimana? Oh iya, kemarin kita sempat untuk workshop dulu pastinya untuk koreo dan segala macam, dan yang pastinya selalu ada sling-sling ya. Kalau film horor tuh kebanyakan ada slingnya. Tapi untuk sling aku udah gak keberatan karena udah lumayan sering. Untuk action sebenarnya aku kan ada basic bela diri dari aku kecil. Cuman emang semenjak syuting gak pernah keasah aja. Cuman ketika aku di sini kemarin kita ada workshop, jadi alhamdulillahnya lebih easy dibanding aku harus belajar dari awal. Pemburu jenazah sesuai dengan pekerjaan kita di film ini sebagai tim pemburu jenazah diberi nama Palang Hitam. Jadi sebenarnya diadakan Palang Hitam ini adalah untuk mengurusi korban-korban kecelakaan, korban-korban musibah-musibah itu ya. Tugasnya adalah membawa keluar atau mengevakuasi jenazah-jenazah yang menjadi korban, kemudian dibawa ke tempat misalnya ke rumah sakit, ke dinas sosial supaya kemudian diurusin. Kalau memang itu ada keluarganya, kita harus kembalikan ke keluarganya. Tapi kalau memang tidak ada identitasnya, langsung kita publik. Kira-kira gitu.
kurang lebih sama kayak Pak Ketua. Ini kurang lebih memang banyak orang yang tidak tahu kalau adanya Palang Hitam ini sendiri. Sebenarnya mereka ini udah memang udah lama banget membantu orang-orang yang memang kena musibah, yang tidak ada keluarganya, lansia, mereka sering bantu itu. Dan makanya tujuan untuk adanya film ini memberitahukan orang kalau memang sebenarnya dari zaman dulu itu sudah ada loh tim Palang Pintu ini. Palang Hitam. Palang hitam kakak. Iya, jadi Alia ini adalah sesosok jurnalis yang meliput keseharian dari tim Palang Hitam ini karena dia mau membuat sebuah dokumenter. Kenapa dokumenter? Karena menurut Alia tidak banyak orang yang mengetahui mengenai profesi Palang Hitam ini sendiri. Jadi dia tertarik untuk meliput si Palang Hitam ini. Maka dari itu dia ada di sini tiap hari bersama dengan tim pemburu jenazah, melihat keseharian mereka seperti apa dan juga experiencing kehidupan pribadinya pemburu jenazah Palang Hitam itu seperti apa sih. Jadi tentu ada aura-aura mistisnya juga. Apakah aku kurang mistis? Enggak bercanda. Apakah ada korban pembunuhan dalam film ini yang dimutilasi atau gimana? Pastinya ada. Ini holonya di mana gitu dalam film ini? Kalau misalkan dikasih tahu semua nanti Bukan spoiler. Enggak apa-apa kak, spill aja di. Mungkin karena dia wartawan yang masih muda, makanya di film ini dia bikin vlog, dokumenter gitu yang akan tayang mungkin di platform YouTube. Platform digital. Terus Jadi, mengorek kasusnya atau apa? Ya? Mengorek dalam begini. semuanya karena kan bentuknya dokumenter, jadi nanti akan diangkat juga maksudnya sisi humanisnya seperti apa, ya kan. Terus kemudian ya ada yang pembantaian itu tadi nanti akan dimasukkan juga ke situ gitu. Makanya kenapa Alia ini butuh untuk berada di situ setiap hari gitu, karena memang dia ingin terlibat langsung dan melihat seperti apa sih tim Palang Hitam ini pekerjaan. Jadi sebenarnya Alia ini adalah budak korporat ya Pak ya. Jadi hanya benar dong. Karena kan dia sebelumnya di Des Metro kan, iya kan, dia menulis macam-macam gitu. Sebelumnya dia menulis hiburan, menulis macam-macam lah. Nah tapi kemudian tiba-tiba dia ditugaskan nih untuk mengangkat mengenai Palang Hitam. Dengan dia gendis seperti apa Kak? Dia itu di appoint untuk mencari kisah apa sih sebenarnya yang tidak banyak diketahui sama orang. Pembuluh jenazah ini bisa diidentikan seperti apa sih ini buat Indra dan ini? Kalau pemburu jenazah sebenarnya kan kurang lebih kalau misalkan orang yang masih hidup biasanya ditolong sama kayak palang merah ya biasanya. Tapi sebenarnya ada biasanya kalau misalkan medis dari polisi. Tapi kalau misalkan orang yang sudah kehilangan nyawa yang dan itu biasanya dibantu oleh Palang Hitam. Kayak gitu mereka ini memang fokus untuk membantu orang-orang yang sudah tiada. Kalau Indra sendiri? Saya ini jadi kepala timnya Palang Hitam itu. Memang diturunkan dari pemimpin sebelumnya saya. Dan dari lahir. Nah dalam menjejaki sebagai pembuluh jenazah pasti ada apa namanya sifatnya yang apa mistik atau apa seperti apa? Nah di sini yang mistik bukan kita ya. Memang kebetulan situasi-situasi yang kita hadapi di lapangan tuh kalau di Indonesia atau di daerah kan kalau di Indonesia biasanya ada mistiknya. Dan ini kebetulan juga kemudian ada hal-hal itu yang kita nggak tahu tadinya. Tapi ternyata kemudian dengan tidak sengaja terlibat dengan situasi-situasi yang mengerikan, horor. Apalagi Mbak Jo, bagaimana rasanya setelah ditunjuk sebagai jurnalis, ilmu apa yang dibekali oleh jurnalis untuk di film ini? Tentang jurnalisnya, tentang di film tersebut. Ilmu yang dibekali ya. Ya mungkin sebelum itu ada workshop sih ya, ada workshop pastinya. Terus kebetulan kan saya juga punya teman-teman jurnalis juga, jadi sedikit bertanya-tanya lah kira-kira observasi gimana sebenarnya jurnalis itu. Terus cara menggali berita, cara bertanya kepada narasumber, lebih ke situ. kalau Indra dan ini sendiri ada riset khusus nggak mengenai perannya di sini?
Sebenarnya riset ya seperti riset tapi nggak langsung ke orangnya ya. Tapi emang kita waktu itu pernah mau bikin cerita tentang ini juga. Jadi memang ternyata ada posisi-posisi yang di bawah, kalau sekarang tuh di bawah dinas pertamanan ya. Dan tujuannya memang kemudian membantu polisi, membantu dinas-dinas yang terkait untuk membereskan masalah bencana-bencana yang banyak korban. Kita dituntut bukan dari rumah sakit, tapi memang kita dari secara tidak resmi dari pemerintahan dan dibantu kepolisian. Jujur kalau misalkan dibilang generasi saya generasi sekarang lah ya, bisa dibilang gitu. Oke, dikasih tahu tentang palang hitam di demo di filmin sama saya nggak tahu apa itu palang hitam, dan saya coba tanya juga ke beberapa orang yang banyak yang tidak tahu sebenarnya kan. Makanya ketika itu membuat tantangan tersendiri aja untuk cari tahu nih apa sih. Ternyata sebenarnya banyak kok video-video mereka sedang bertugas, banyak juga ngejelasin tentang cita-cita palang hitam. Mungkin dari situ sih jadi riset saya untuk melihat bahwasanya ada loh orang-orang yang memiliki keberanian yang lebih dalam dunia sosial ya, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin membantu sesama udah pasti harus ya, tapi membantu dalam hal mengurus jenazah ini kan nggak semua orang bisa. Apalagi jenazahnya bukan cuma hanya meninggal biasa gitu, ada yang kecelakaan, ada yang tertabrak kereta, ada yang terputus, ya kan nggak bisa dirasakan sama semua orang. Itu yang coba saya tanya, gimana sih rasanya kalau misalkan memang begitu jadi si palang hitam ini ya kayaknya jiwa ini palang hitam ini memang harus jiwa yang menolong orang ya, menolong dia memang harus rela menjadi daripada manusia. Mungkin kalau dari Alia ya sebagai eksternal palang hitam ya, mungkin komentar yang Alia bisa berikan adalah di palang hitam ini adalah orang-orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri gitu. Jadi ketika mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri, mereka bisa dengan ikhlas membantu orang lain.